Shalom semuanya. Shalom. Puji bagi nama Tuhan, ini kali perdananya KGC ibadah secara onsite. Saya juga mau menyapa yang ibadah mengikuti secara online. Shalom semuanya. Saya percaya yang ada di sini maupun yang ada di rumah semua penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita akan memulai ibadah kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, sampai saat ini Tuhan kami boleh ada Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan atas kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami Tuhan membawa korban syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah Engkau. Kami siap memuji Engkau, Raja kami yang layak kami untuk sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku bawa kepadamu segala pujianku. Ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan-Mu. Bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Ku bawa kepadamu segala pujianku. Ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan-Mu Tuhan.
sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk terima kemuliaan Bapa. Terima kasih Yesus. Segala pujian sampai selamanya ku bersyukur kepadamu. Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu. Segala pujian sampai selamanya ku bersyukur. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kepadamu Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu. Segala pujian sampai selamanya. Sekali lagi ku bersyukur kepadamu. Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu. Segala pujian sampai selamanya. Segala pujian, segala pujian sampai selamanya. Segala pujian, segala pujian sampai selamanya. Haleluya. Kau yang layak, hanya Kau yang layak tuh kami sembah. Yesus, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Roh Kudus-Mu menjamah kami. Kuasa-Mu mengalir, mengalir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Engkau besar Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
ada yang seperti Engkau Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau Allah kami yang besar. Kau Tuhan kami yang besar. Kau Allah kami yang ajaib Bapa. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, yaitu Yesus Kristus yang rela mati bagi kami, menebus dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami Bapa. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan suara gembala dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Tahun 5782 yang kita jalani sekarang ini, dan 2021 sudah triwulan terakhir, dan temanya adalah tentang Father. Ya, kita tahu bagaimana kata-kata yang diucapkan seorang bapak itu punya dampak paling besar kepada kehidupan seseorang. Karena bapak itu panutan, bapak itu guide, bapak itu sumber, bapak itu adalah inspirasi dan harus meninggalkan teladan. Sayang sekali di dalam dunia ini tidak banyak bapak yang punya kualitas seperti itu. Ada seorang anak rohani saya yang sudah 2 kali masuk penjara karena narkoba ya. Jangan salahkan keadaan. Kita sebagai anak Tuhan harusnya berkemenangan. Dimulai masalahnya ketika seorang pria yang seharusnya jadi ayah kandungnya berkata, "He's not my son." Dia bukan putraku. Mari kita belajar bapak yang baik. Bapak yang terbaik adalah bapak di sorga ya, yang sempurna itu. Ketika Kristus menyerahkan diri untuk dibaptis, padahal tidak perlu dia dibaptiskan, tapi karena dia adalah yang sulung, artinya harus memberi contoh kepada yang lain dan kita sebagai adik-adiknya, dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, ya, karena Yohanes Pembaptis berkata, "Aku harus dibaptis olehmu. Kenapa kamu yang minta dibaptis olehku?" Kita mengerti kalau orang rohani mengerti masalah-masalah seperti ini. Biarlah itu, karena kita harus mengenapkan seluruh, saya tekankan seluruh kehendak Allah, seluruh righteousness,
right standing before God. Dan ketika Yesus keluar dari dalam air, sudah berhenti perbantahan soal percik, tentang selam, keluar dari dalam air. Apa yang terjadi? Langit terbuka. Bahasa aslinya langit dikoyakkan. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati atasnya. The Father made His presence known. Bapaknya menunjukkan bahwa dia hadir pada waktu wisuda anaknya ini. Belum ada khotbah, belum mengusir setan, tapi saya berkenan pada Bapa dan ada satu suara dari surga. Ini yang kita sebut bat call. Bat itu daughter, call itu voice. Suara dari surga langsung, tidak lewat nabi, tidak lewat penglihatan. Sang Bapa berkata, inilah putraku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Saya belajar jadi bapak, ya, kepada anak kita yang masuk di dalam penjara itu, saya tidak katakan kamu tidak ada gunanya, tidak. Saya katakan, I still have hope in you. Karena itu perkataan itu akan membangkitkan dia. Tetapi di sini, this is my beloved son, in whom I'm well pleased. Apa yang disampaikan Bapak itu kepada dia? Pertama-tama, he show his presence. Dia nunjukkan kehadirannya. Dalam keadaan seperti ini, hadirat daripada Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu saya dimasukkan di rumah sakit, I know who I am, saya putra Allah. Ya, dan hadirat daripada Bapa melalui Roh Kudus itu betul-betul menguatkan saya luar biasa. Kedua, dia tunjukkan kebanggaannya pada putranya. In whom I'm well pleased. Bahkan pada waktu Mount of Transfiguration, bat call yang kedua, suara dari langit itu berkata, inilah putraku yang kukasih, dengarkanlah dia. Dia berkata kepada siapa? Kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, gambaran daripada pengikut Kristus perjanjian baru. Tapi juga di situ ada Musa dan Elia sebelumnya, perjanjian lama. Ya, Taurat dan para nabi. Saudara yang kasih Tuhan, seorang bapak sangat dibutuhkan hari-hari ini. Saya berbicara pada para bapak dan para putra yang mencari seorang bapak. Pastikan ada bapak surgawi, bapak jasmani dan bapak rohani. Dan kamu akan kuat seperti Kristus. Ketika iblis menggoda dia, tidak lama kemudian di padang belantara keluar berkemenangan. Karena iblis berkata, jikalau engkau anak Allah. Kristus tahu, aku memang adalah putra Allah. Pergi daripadaku iblis. Lalu malaikat datang melayani dia. God bless you. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, kalau pada siang hari ini kami anak-anak muda ada di tempat ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kalau ibadah perdana KGC di bulan Oktober ini semua juga karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Dan hari ini, siang hari ini, waktunya kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berbicara Roh Kudus buat orang-orang muda di tempat ini. Biarlah hikmat dan pewahyuan yang daripada Roh Kudus saja menguasai setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Kami anak-anak-Mu siap belajar, siap ditegur, siap dinasehati. Karena kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami anak-anak yang mau dibentuk, anak-anak yang mau dibenarkan, dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari anak muda yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Masih bersemangat di jam-jam berat ini? Ya, ini adalah jam-jam berat, jam-jam lapar dan jam-jam ngantuk. Tapi saya percaya kita orang-orang muda yang mencintai Tuhan. Amin. Ya, kita tetap bersemangat. Puji bagi nama Tuhan karena kemurahan Tuhan. Akhirnya kita boleh beribadah secara onsite. Ya, ini perdana, ini pertama kalinya selama ini kita secara online. Dan hari ini kemurahan Tuhan buat kita diizinkan untuk ibadah onsite. Dan saya ulang-ulang katakan jangan fokus kepada kuantitas, tapi fokuslah kepada kualitas. Karena kalau kita fokus pada kualitas, kuantitas akan mengikuti. Setuju? Setuju ya. Oke, puji bagi nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan.
seperti doa saya, kita harus siap dibentuk, siap belajar, siap ditegur. Ya, karena kita adalah murid-murid. Tugas murid adalah salah satunya belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita melakukan apa yang kita pelajari. Kita lakukan itu. Jadi kita belajar terus. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan sesuai tema yang sudah kita sebar, yaitu temanya adalah The Hero atau pahlawan. Apakah itu pahlawan dan siapakah itu pahlawan? Nanti kita mau belajar sama-sama ya. Pahlawan itu adalah bahasa Sanskerta, berasal dari bahasa Sanskerta. Ia terdiri dari palawan, jadi terpisah pahlawan. Itu artinya adalah orang yang menghasilkan dari dirinya sendiri buah yang berkualitas buat bangsa, negara, dan agama. Saya ulangi sekali lagi. Pahlawan adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya orang yang mengeluarkan dari dirinya sendiri buah yang berkualitas. Itulah pahlawan. Atau orang yang menonjol karena keberaniannya, orang yang menonjol karena pengorbanannya untuk orang lain. Itu pahlawan. Kalau kalian ingat beberapa minggu lalu khotbah yang pernah saya sampaikan tentang berbuah, salah satunya adalah setiap kita harus menghasilkan buah yang berkualitas. Buah yang berkualitas itu adalah buah yang matang di pohon. Ya, karena ada buah yang matang bukan di pohon. Buah matangnya dipaksakan. Apa istilahnya? Itu buah yang matang karena dikarbit. Sebenarnya dia belum layak untuk dikonsumsi, tapi karena tujuan tertentu maka dia dipetik sebelum waktunya dan dipaksa dimatangkan. Yang pasti rasanya tidak enak, baunya juga tidak harum. Karena apa? Karena dia sebenarnya masih mentah tapi dipaksa matang. Tapi kalau dibilang buah yang berkualitas, yaitu buah yang matang di pohon. Artinya bahwa buah yang matang di pohon itu adalah buah yang enak, buah yang manis, buah yang harum. Makanya kalau kita beli buah yang matang di pohon pasti mahal. Kenapa? Karena untuk mematangkannya dia perlu waktu yang lama. Gitu ya. Jadi saya berharap setiap kita orang-orang muda di sini adalah orang-orang yang matang di pohon. Ya, anak-anak muda yang berkualitas. Kenapa? Karena kalau kalian matangnya karena dipaksakan, kalaupun kalian berbuah rasanya pahit. Orang yang mendengar saudara berbicara isinya pahit semua. Saudara kalau sebagai pohon yang dipaksakan, itu nanti apa? Gampang kepahitan. Atau masam, kata-kata kita nggak ada manis-manisnya. Oleh karena itu, biarlah setiap kita belajar hari ini untuk menjadi seorang pahlawan, kita harus menghasilkan buah yang berkualitas, yaitu matang di pohon. Supaya kita menjadi berkat buat orang lain, gitu ya. Itu pahlawan. Nah, pertanyaannya siapa itu pahlawan? Pahlawan itu adalah, kita belajar. Buka dengan saya, multimedia boleh bantu di Hakim-Hakim 6 ayat 11. Hakim-Hakim 6. Ya, ini dia. Kita mau baca sama-sama ya. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Saya minta bantu kalian untuk membaca dengan semangat dan rasa bangga tentang firman Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 11 dan 12. 3, 2, 1. Datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Oke, cukup, thank you. Ini firman Tuhan datang kepada Gideon. Saya berpikir kenapa malaikat Tuhan ini datang kepada Gideon, anaknya Yoas. Kenapa dia nggak datang sama Yoas bapaknya? Karena kalau umpama kita pikir kan harusnya ke bapaknya Yoas. Pasti Yoas lebih banyak pengalamannya daripada Gideon. Yoas lebih banyak makan asam garam daripada Gideon. Tapi justru malaikat Tuhan datangnya kepada Gideon ya sebagai anaknya. Artinya dari firman Tuhan mau berbicara, Tuhan fokus kepada anak-anak muda.
Tuhan tidak fokus lagi kepada Yoas sebagai orang senior, tapi dia fokus kepada anaknya yaitu Gideon. Jadi siang hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan sedang fokus kepada kalian anak-anak muda. Bukan artinya orang-orang yang sudah lebih tua, yang senior itu Tuhan gak fokus, tidak. Tapi akhirnya ini waktunya generasi muda unjuk gigi, gitu ya. Jadi firman Tuhan katakan kepada Gideon ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ini ditujukan kepada Gideon. Seandainya yang dialami Gideon itu dialami oleh kita. Saya pinjam Ray, seandainya ada malaikat Tuhan datang kepadamu Ray, terus malaikat Tuhan bilang gini, Tuhan menyertai engkau Ray yang pahlawan gagah berani. Kira-kira gimana perasaanmu Ray? Senang ya kan? Bangga ya? Senang, bangga. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan menampakkan diri ngomong begitu sama kita. Tapi apakah begitu jawaban dan respon Gideon kira-kira yang seperti disampaikan Ray? Kita baca ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan telah membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ternyata jawaban Gideon tidak sama dengan jawaban Ray. Kalau Ray, seandainya malaikat Tuhan berbicara kepada Ray, senang, Ray bangga. Tapi ketika Gideon mengalami ini, dia bilang, Tuhan, dia gak rasa bangga, dia gak senang, dia malah mengeluh. Kenapa? Karena Gideon sedang mengalami suatu masalah yang berat. Karena bangsanya telah dijajah oleh bangsa Midian, bersekutu dengan bangsa Amalek. Selama 7 tahun mereka dijajah. Mereka menanam, diacak-acak sama bangsa Midian. Ternak-ternak mereka dirampas oleh bangsa Midian. Jadi mereka benar-benar melarat. 7 tahun mereka mengalami itu. Makanya ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon, Gideon malah bilang begitu, malah melihat, Tuhan, katanya engkau memberkati kami, tapi kok kenyataannya kami mengalami seperti ini. Kenapa Tuhan izinkan? Ada ceritanya kalau kita baca dari pasal 6 ayat 1, bahwa bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Setelah Tuhan berikan masa damai selama 40 tahun, mereka berbalik kepada dewa-dewa Baal. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi Gideon pada saat itu tidak senang, tidak bangga, tapi dia justru mengeluh sama Tuhan. Nah pertanyaannya begini, apakah firman Tuhan ini benar apa enggak? Gideon dibilang di situ pahlawan gagah berani. Balik lagi ke ayat 12, Dani tolong. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan gagah berani. Apakah benar Gideon berani? Apakah memang dia sepemberani itu sampai malaikat Tuhan bilang kau berani? Ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Karena waktu Tuhan datang, malaikat Tuhan datang, ayat 11 Dani. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiesir itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon bukan orang yang gagah berani. Gideon adalah orang yang penakut. Karena dia sedang mengirik gandum. Mengirik gandum itu harus di lapangan luas. Di lapangan harusnya. Kenapa? Karena gandum untuk dikirik itu dia perlu disebar. Jadi dia perlu angin dan perlu sinar matahari. Supaya bisa ketika disebar ke atas, angin memisahkan antara sekam dengan gandum. Jadi perlu lapangan terbuka. Tapi Alkitab menceritakan Gideon sedang ada di gua, di tempat pemerasan anggur, tempat bersembunyi. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan oleh bangsa Indian. Jadi sebenarnya Gideon bukan orang berani, dia penakut. Juga bisa kita lihat di ayat
Coba sebentar. Betapa sebenarnya Gideon ini bukan orang yang berani, tapi dia adalah orang yang penakut. Di ayat 27, tolong ya. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirman Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia apa? Ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Jadi malaikat Tuhan menyuruh Gideon untuk merubuhkan patung-patung Baal di kotanya yang dekat di rumahnya. Tapi karena dia takut, dia melakukannya pada malam hari. Jadi ada 2 bukti bahwa Gideon takut. Lalu di ayat pasal 7 ayat 9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu ke perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah Gideon bersama siapa? Bersama siapa? Dengan pura bujangnya. Karena kenapa dia mengajak bujangnya? Karena takut. Jadi ada 3 bukti bahwa Gideon itu bukan orang yang gagah berani. Gideon itu sebenarnya orang yang penakut. Dia bersembunyi di gua-gua, bekerja yang seharusnya bukan pada tempatnya, dan ketika dia disuruh oleh malaikat Tuhan untuk merubuhkan patung-patung Baal, dia juga tidak berani melakukannya di siang hari, dia melakukannya pada malam hari karena dia takut. Lalu ketika malaikat Tuhan menyuruh dia menyerbu, kalau kamu takut, ajak bujangmu yang bernama Pura. Dan dia benar-benar mengajak bujangnya. Artinya dia takut. Apakah malaikat Tuhan salah? Disebut gagah berani? Karena kan bertolak belakang kenyataannya. Ya, jadi sebenarnya Gideon itu adalah orang yang penakut. Yang pertama. Tapi kenapa Tuhan mau pakai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dan dijadikan dia pahlawan? Gideon orang yang penakut, yang pertama. Yang kedua adalah Gideon adalah orang yang minderan. Di Hakim-Hakim 6 ayat 15, ketika Tuhan menyuruh dia gini, tetapi jawabnya kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi dia pun orang yang minder. Dia bilang, saya ini siapa sih? Saya ini kan kaum paling muda, paling lemah. Saya dari suku Manasye. Suku Manasye ini adalah suku yang diduakan. Dia adalah anak sulung daripada Yusuf, tapi ketika diberkati oleh Yakub, dia diduakan. Yang diberkati justru adiknya, bukan Manasye. Jadi Manasye ini adalah orang yang diduakan, harusnya dia anak sulung. Dan Gideon keturunan dari suku Manasye. Jadi Gideon selain penakut, dia juga orang yang gak percaya diri. Dia selalu melihat kekurangannya. Dia bilang, siapa sih saya, Tuhan? Jadi ada beberapa alasan. Dan yang ketiga, yang membuktikan bahwa sebenarnya Gideon itu bukan orang yang pemberani, bukan orang yang layak untuk disebut pahlawan. Ya, ketika Tuhan suruh untuk dia dipakai Tuhan, dia banyak alasannya. Ada nggak yang pernah membaca cerita tentang Gideon? Boleh angkat tangan yang pernah. Jadi salah satu tahu. Yang lain belum? Wow. Jadi Gideon itu ketika disuruh sama Tuhan, dia nggak yakin, dia minta tanda. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang benar kata-katamu, izinkan saya pulang dulu, saya mengolah masakan. Saya akan masak dan biarlah ini menjadi korban. Akhirnya malaikat Tuhan bilang, ya silakan. Akhirnya Gideon membuat olahan. Dia masak dari lembu dan dia sediakan itu. Dan ketika disediakan kepada malaikat malaikat Tuhan itu menyentuhnya dengan tongkatnya. Maka keluar apilah dari batu tempat korban itu ditaruh. Dan Gideon baru sadar, oh iya ternyata dia Tuhan. Karena dia orangnya peragu, dia minta lagi sama malaikat Tuhan. Oke gini dah, saya minta tanda lagi.
Bagaimana kalau umpama saya minta tanda, saya akan gunting ini bulu kotak, dan saya taruh ini di tanah, biarlah besok saya lihat bulu ini basah, kena embun, tapi sekitarnya kering. Dan ketika besok dilihatnya dan terjadilah itu. Begitu besok paginya dia lihat bulunya itu basah, tapi sekitarnya kering. Masih nggak percaya diri juga, dia nggak yakin juga bahwa dia mau dipakai Tuhan. Akhirnya dia bilang, Tuhan sekali lagi saya minta tanda. Bagaimana seandainya bulu ini saya taruh lagi, tapi bulu ini kering, tapi di sekitarnya basah. Akhirnya besoknya itu dilihat lagi sama Gideon, dan benar ternyata sesuai dengan keinginannya. Bulu itu tetap kering dan sekitarnya basah oleh embun. Jadi akhirnya Gideon barulah percaya dan yakin, oh ternyata benar yang disuruh Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa Gideon sebenarnya tidak layak, tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi persyaratan sebagai pahlawan yang gagah berani, yang seperti dikatakan oleh malaikat Tuhan. Tapi malaikat Tuhan bilang, hai pahlawan yang gagah perkasa, gagah berani. Jadi hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kalian, jangan fokus apa kata orang tentang dirimu. Jangan fokus apa kata dirimu tentang dirimu sendiri. Saya ulangi ya, jangan fokus kepada perkataan orang tentang dirimu. Juga jangan fokus apa kata dirimu sendiri tentang dirimu. Dapat nangkep maksud saya? Kita kan sering kali begitu, saya melihat kekurangan, aduh saya kan, siapa sih saya? Saya kan pendidikan saya rendah, saya kan gak bisa ngomong. Saya itu pemalu, saya itu minder. Seringkali kita begitu. Saya ingat, saya punya latar belakang seperti itu. Pertama-tama saya gabung di Rock Satelit Sanur. Saya ibadah, saya duduk di bagian sini, paling depan, tapi di sisi sebelah kanan. Nah pada saat saya ibadah dengan istri saya ingat yang khotbah itu Ibu Pastor Ina, istri dari Pak Yonatan Patiasina. Dia khotbah di sini. Waktu dia khotbah, dia melihat saya dan istri saya di sana. Terus dia bilang, Bapak suami istri ya? Kita mengangguk gitu. Terus dia bilang gini, Bapak dan Ibu akan dipakai Tuhan. Saya katakan amin aja gitu. Saya ingat banget itu karena peristiwa itu buat saya penting banget gitu. Tapi waktu saya aminkan, hati saya nggak yakin, karena saya Saya orangnya pemalu, saya orangnya minderan. Saya selalu melihat kekurangan saya melihat pendidikan saya melihat bahwa saya tidak cakap berbicara. Banyak orang jauh lebih hebat dari saya gitu. Jadi saya selalu melihat kekurangan saya. Jadi hari ini bicara buat kita semua orang-orang muda, yuk jangan fokus pada kekurangan kita. Karena kekurangan setiap kita pasti punya. Semua orang pasti punya kekurangan. Tapi jangan itu jadi fokus kita. Tapi biarlah kita fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan. Begitu juga dengan Gideon. Jadi Gideon sebenarnya tidak layak untuk disebut pahlawan. Tapi yang pertama yang dilakukan oleh Gideon ketika malaikat Tuhan datang, dia bilang gini. Di Hakim-Hakim 6 ayat 25, Dani boleh? Ya, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepada Gideon, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya lah seperti yang difirman Tuhan kepadanya. Jadi Gideon sebenarnya takut. Tapi firman Tuhan bilang, engkau pahlawan gagah berani. Jadi saya mau katakan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu bukannya bohong. Bukan cuma sekedar memuji Gideon, tapi malaikat Tuhan tahu bahwa memang Gideon adalah sebenarnya berani. Meskipun orang melihat Gideon penakut, meskipun Gideon sendiri menilai dirinya penakut, tapi malaikat Tuhan melihat bahwa Gideon berani. Berani apa? Berani bertindak. Jadi poin yang pertama, Gideon orang berani bertindak. Ketika disuruh, rubuhkan itu patung-patung Baal, dan dia bertindak, dihajar itu semuanya. Jadi saya mau katakan buat kalian orang-orang muda, yuk jadilah berani.
Bukan berani melawan orang tuamu, bukan. Bukan berani melawan gembalamu, bukan. Bukan berani melawan pemimpinmu, bukan. Tapi berani bertindak apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Banyak orang yes sir, yes sir, yes sir aja, tiap dikasih tugas yes sir, tapi tidak dilakukan. Nanti begini, yes sir, siapa, tapi tidak dilakukan. Itu nggak penting buat Tuhan. Yang Tuhan mau kita action, Tuhan mau kita bertindak, Tuhan mau orang-orang muda yang mau melakukan sesuatu, bukan sekedar yes sir, enggak. Tuhan mau kita bertindak. Ini waktunya bertindak. Kita udah banyak teori, udah terlalu banyak kita teori, sampai kita pinter. Dari Kejadian sampai Wahyu kalau kita bicara tentang firman Tuhan, oh hafal, saya tahu. Nggak usah lah ngomong firman Tuhan sama saya udah tahu. Tuhan perlu tindakan. Tuhan mau orang-orang muda yang bertindak, bukan yang cuma sekedar teori aja. Dan Tuhan mau itu keluar dari Sanur. Gereja Sanur perlu pahlawan. Kota Denpasar perlu pahlawan. Indonesia perlu pahlawan. Siapa itu pahlawan? Kalian orang-orang muda. Apa syaratnya sih jadi pahlawan? Saya kan orangnya penakut, Pak. Saya orangnya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Satu rahasianya. Kembali lagi Dani di ayat 12. Ini kalian ingat ya. Syarat untuk menjadi pahlawan bukan cuma sekedar berani. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dan berfirman kepadanya demikian. Apa katanya? Baca sama-sama 3, 2, 1. Ya, cukup. Tuhan menyertai engkau. Itu syaratnya. Kalau engkau menjadi pahlawan. Nggak perlu sekolah tinggi. Semua orang bisa jadi pahlawan selama Tuhan menyertai kita. Sehebat apapun kita, seganteng apapun kita, secantik apapun kita, seberkarisma apapun kita, kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita bukan pahlawan. Gideon disebut pahlawan karena Tuhan menyertai. Oleh karena itu kalau kalian dipakai Tuhan untuk melayani, jangan bangga. Jangan merasa saya lebih rohani daripada yang lain, saya lebih hebat daripada yang lain. No. Semua itu karena Tuhan menyertai. Kalau Tuhan sudah menyertai, maka Tuhan akan memperlengkapi. Ya, roh Tuhan, ada satu ayatnya dibilang roh Tuhan hinggap kepada Gideon. Gideon ketika disuruh menyerang, saudara tahu nggak? Waktu dia suruh menyerang, Tuhan bilang kumpulkan orang-orang. Dikumpulkan orang-orang, berjumlah berapa? 32.000 orang terkumpul dari semua suku oleh Gideon. Terus Tuhan bilang gini, Gideon terlalu banyak itu. Ginilah disaring. Akhirnya Tuhan kasih. Untuk cara menyaringnya, bilang sama orang-orang yang terkumpul itu, yang takut nggak usah ikut, pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Ada yang tahu berapa jumlah yang takut pulang ke rumahnya dari 32.000? Berapa? Iya, 22.000 ternyata takut, mereka pulang. Sisa berapa? 10.000 ya. Dari 32, 10.000. Padahal pasukan yang mau dihadapinya 135.000. Banyaknya bukan main. Berapa kali lipatnya itu? Jadi disisakan cuma 10. Jadi 22.000 pulang karena ketakutan. Terus Tuhan bilang gini lagi sama Gideon. Gideon, masih kebanyakan. Soalnya nanti gimana? Kalau mereka banyak, mereka menang, nanti mereka berbangga diri. Wah, ini kan karena saya. Tuhan bilang gini, saring lagi. Pokoknya suruh mereka ke sungai, mereka suruh minum. Perhatikan yang minum dengan cara mengambil air dengan tangan dan diangkat ke mulut dan dihirup. Hitung itu. Dan
lihat mana yang menghirup langsung dengan mulutnya ke dalam air. Maaf kata, seperti anjing. Jadi yang minum dengan menghirup bawah tangan ke atas itu yang dipakai. Akhirnya 700 itu semuanya menghirup dengan mulut ke sungai. Artinya semua merunduk begitu, seperti anjing minum. Akhirnya Tuhan bilang, suruh pulang itu. Sisakan yang menghirup membawa dengan tangan. Maka terpilihlah 300 orang. Saudara bayangkan 300 orang yang dipilih untuk melawan 135.000 orang. Setelah terpilih, terus Tuhan kasih hikmat kepada Gideon. Maka Gideon memerintahkan orang-orang itu membawa senjata. Bukan pedang senjatanya, bukan basoka senjatanya, bukan juga babi runcing. Tapi senjatanya itu apa? Obor. Terus apa selain obor? Terompet. Selain terompet apa? Buli-buli. Buli-buli itu seperti kendi. Tahu ya kendi ya, dari tanah liat. 3 benda itu dipakai untuk berperang. Lo bayangin, untuk ngelawan 135.000 orang dengan 300 orang. Dan senjatanya terompet, obor, dan buli-buli. Nggak masuk akal. Jadi terkumpullah 300 orang ini dengan senjata itu. Maka disusunlah strategi oleh Gideon. Setelah tersusun, akhirnya dipakailah menyerang. Lalu diseranglah mereka, membikin 3 bagian, 100, 100, 100 gitu. Akhirnya dibuat, dan setelah mereka datang menyerang, lalu mereka berteriak. Bukan berteriak, mereka suruh tiup trompet. Dan tiup trompet serentak 300 orang. Setelah itu, dan mereka memecahkan buli-buli dan membawa obor sambil berteriak, demi Tuhan dan demi Gideon. Akhirnya Tuhan memporak-porandakan pasukan Midian itu. Mereka kocar-kacir, mereka saling membunuh. Jadi Alkitab menceritakan setelah disaring 300 orang pun mereka pun gak perang. Yang perang Tuhan. Mereka cuma ngelihat doang, mereka tetap berdiri di situ dan mereka melihat orang itu kocar-kacir saling membunuh. Bayangin. Jadi yang perang bukan Gideon. Siapa yang berperang? Tuhan. Jadi kalau saat ini kau menghadapi pergumulan, kau permasalahanmu, itu bukan perangmu. Itu perangnya Tuhan. Tuhan yang akan berperang buat setiap kita. Anak-anak muda pasti punya tantangan, anak-anak muda pasti punya pergumulan, tapi ingat itu peperangannya Tuhan. Selama Tuhan menyertai kita, Tuhan yang berperang. Kita akan melihat saja. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu apa tadi? Berani bertindak. Enggak cuma sekedar belajar terus sampai kapalan, sampai pinter. Kalau udah pinter jadi keblinger. Udah keblinger nggak mau denger, bebal. Bertindak. Percuma kalau kita belajar sepinter apa, tiap ada pembelajaran kita ikut ini, kita ikut ini, tapi tidak membentuk kita. Saking pinternya kita melihat orang semua salah. Makanya jangan terlalu pinter kayak saya. Sorry, just kidding gitu ya. Jadi yuk bertindak karena Tuhan yang berperang. Saya mau katakan begini. Jadi selain bertindak, dia berani ngambil keputusan. Tuhan bilang begini, ya dia langsung ngambil keputusan. Jadi buat setiap kita orang-orang muda, yuk ambil keputusan. Kalau kita udah yakin bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan yang memilih kita, menetapkan kita, ayo selain bertindak, ambil keputusan. Jangan ragu-ragu selama itu datang daripada Tuhan. Jangan lagi bilang begini, libatkan Tuhan dalam rencana kita. Tapi minta Tuhan melibatkan kita dalam rencananya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, jangan lagi berdoa Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Jangan minta libatkan Tuhan dalam rencana kita. Jangan minta Tuhan libatkan dalam rencana kita.
tetapi minta sama Tuhan supaya kita dilibatkan dalam rencananya Tuhan. Karena kalau kita minta supaya kita dilibatkan dalam rencananya Tuhan, pasti rencananya hebat. Hasilnya pun dahsyat. Rencana kita kecil. Jadi kalau kita minta Tuhan melibatkan Tuhan dalam rencana kita, apa rencana kita? Tapi kalau kita minta sama Tuhan supaya kita dilibatkan dalam rencananya Tuhan, hasilnya wow. WOW. Jangan sekedar melibatkan Tuhan dalam rencana kita, karena rencana kita kecil. Tapi kalau rencana Tuhan dahsyat. Minta kita menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Keren banget itu. Jadi hari ini saya mau mengajak kita anak-anak muda, ayo. Kalian adalah pahlawan-pahlawan. Rock Satelit Sanur perlu pahlawan. Artinya Rock Satelit Sanur perlu kalian. Tergantung kalian. Mau bertindak atau enggak? Mau ngambil keputusan apa enggak? Kalian harus yakin. Selama Tuhan menyertai, maukah kita orang-orang yang gagah berani? Kita disebut pahlawan. Oke? Rock Satelit Sanur perlu orang-orang muda yang berjiwa pahlawan. Apa sih itu pahlawan? Tadi saya bilang, orang yang menghasilkan dari dirinya sendiri buah yang berkualitas. Orang yang mau berkorban, orang yang mau melakukan sesuatu demi orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Siap orang-orang muda? Ini ngantuk apa tegang? Ya, kalau lapar sama saya juga lapar. Jadi hari ini kita mau belajar. Kita ini adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Kenapa kita pahlawan gagah berani? Karena Tuhan menyertai kita. Itu kuncinya. Jadi kalau Tuhan pakai kita, jangan sombong, jangan gagah, jangan merasa diri hebat, merasa lebih dari orang lain. Tidak, semua karena Tuhan. Ada tantangan, ada masalah, hadapi. Karena itu bukan peperangan kita, itu adalah peperangannya Tuhan. Bagian kita apa? Berani bertindak. Berani ngambil keputusan. Amin. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah belajar firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah hamba sampaikan secara sederhana. Tapi Roh Kudus biarlah Engkau yang dahsyat dan luar biasa menerjemahkan terus setiap firman-Mu dalam kehidupan kami anak-anak muda terutama. Kami anak-anak muda di Sanur Bapak. Kami mau jadi pahlawan. Karena gereja kami perlu pahlawan. Orang-orang yang berani mengambil tindakan, mengambil keputusan. Orang-orang yang rela berkorban untuk orang lain. Nah, hari ini kami mau belajar bahwa setiap kami tidak mau fokus kepada diri kami sendiri. Karena semuanya itu adalah karena Tuhan menyertai kami. Pakai setiap orang anak muda ini Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Berani bertindak, mengambil keputusan. Dan biarlah kami minta Tuhan libatkan setiap kami masuk dalam rencananya Tuhan. Kami tidak lagi melibatkan Tuhan dalam rencana kami. Kami mau masuk dalam rencananya Tuhan. Karena rencana Tuhan dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap anak muda yang sudah menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat siang teman-teman KGC. Saya akan membacakan pengumuman untuk minggu ini. Boleh ditampilkan slide-nya? Ya. Terima kasih. Untuk ibadah KGC minggu depan akan dilayani oleh Ibu Dona Kusuma dengan tema level up. Jadi pukul 12 siang, 12.30 atau jam setengah 1 siang di GBI Rock Sanur secara onsite ya, masih onsite. Oke, dan next untuk berikutnya, buat teman-teman yang ingin dibantu untuk didoakan atau memiliki masalah dan butuh bantuan doa atau testimoni, bisa melakukan scan ya. Kami di sini KGC ada form, jadi bisa diisi untuk biar bisa didukung doa dan testimoninya. Next juga untuk bagi teman-teman yang memiliki kritik dan saran atau member baru, boleh melakukan scan barcode dan bisa mengisi form juga di situ.
Next berikutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang saat ini mungkin akan melakukan persembahan, boleh juga dikirim via rekening yang sudah ditampilkan, persembahan umum atau perpuluhan, bisa scan barcode juga. Berikut ini saja pengumuman minggu ini. Tuhan memberkati. Silakan datang di ibadah KGC minggu depan. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatanmu siang hari ini Bapa di ibadah KGC Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang akan menabur Bapa, Engkau berkati, biarlah apa yang kami tabur ini Tuhan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, amin. Oke, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, bangkit berdiri. Ibadah kita sudah selesai, kita mau mengakhirinya dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera buat setiap orang-orang muda di tempat ini. Engkau diberkati oleh Tuhan, engkau disertai oleh Tuhan, engkau melakukan perkara-perkara besar, dan engkau disebut pahlawan yang gagah berani karena Tuhan menyertaimu. Di dalam nama Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan penyertaan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.